Setiap tanda punya makna, setiap peristiwa membawa pesan. Disinilah Primbon berbicara tentang laku hidup dan keseimbangan semesta. Pahing, hatinya tulus, tapi luka datang dari orang terdekat. Tidak semua luka datang dari musuh. Tidak semua sakit berasal dari orang yang membenci kita. Justru, luka yang paling dalam sering datang dari mereka yang paling kita percaya, yang kita jaga perasaannya, yang kita bela di belakangnya. Dan bila panjenengan adalah orang Pahing, luka itu jarang diungkapkan, tidak dimarahkan, tidak dipermasalahkan. Ia hanya disimpan, dipendam, sampai suatu hari hati terasa lelah, tanpa tahu harus bercerita pada siapa. Sedulur semua, saya, Mbah Cokro Anggoro, mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan di channel ini. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas satu pengingat penting khusus untuk panjenengan yang berweton Pahing. Semoga pembahasan ini tidak membuat panjenengan resah, melainkan membantu membuka kesadaran agar hati tetap tulus tanpa harus terus memendam luka dari orang-orang terdekat. Ketulusan hati orang Pahing. Dalam Primbon Jawa, orang yang lahir di weton Pahing dikenal memiliki hati yang halus dan bersih, bukan tipe yang mudah curiga. Bukan pula pribadi yang suka menyimpan niat buruk. Hati Pahing cenderung terbuka. Ia mudah percaya, mudah iba, dan cepat tergerak saat melihat orang lain kesulitan. Bagi Pahing, menolong bukan soal untung dan rugi, bukan pula tentang balasan atau pengakuan. Ada dorongan dari dalam batin yang membuatnya merasa tidak tega jika melihat orang lain menderita. Inilah yang dalam Primbon Jawa disebut ati kebak welas, hati yang penuh rasa welas asih. Namun ketulusan ini sering berjalan sendirian, tanpa disertai pagar yang cukup kuat. Orang Pahing sering melakukan kebaikan dalam bentuk yang tidak terlihat, mendengarkan keluh kesah orang lain saat dirinya sendiri sedang lelah, mengalah dalam perdebatan meski sebenarnya ia terluka, memberi perhatian meski kebutuhannya sendiri terabaikan. Yang membuat Pahing berbeda, ia jarang menceritakan pengorbanannya. Baginya, jika sudah dilakukan dengan tulus, tidak perlu diumumkan. Sayangnya, dunia tidak selalu memahami ketulusan seperti itu. Ketika Pahing terlalu sering memberi tanpa batas, orang di sekitarnya perlahan terbiasa. Kebaikan yang awalnya terasa istimewa, lama-lama dianggap biasa. Bahkan tidak jarang dianggap sebagai kewajiban. Saat Pahing berhenti sejenak untuk dirinya sendiri, ia justru dianggap berubah. Saat ia mulai lelah, perasaannya sering tidak dipedulikan. Bukan karena orang lain jahat, melainkan karena ketulusan yang terlalu diam sering tidak terbaca sebagai pengorbanan. Dalam batin orang Pahing, ada satu kebiasaan yang sering muncul, yaitu lebih memikirkan perasaan orang lain dibandingkan perasaannya sendiri. Ia takut menyakiti, takut membuat suasana tidak nyaman, takut dianggap egois. Padahal, perlahan-lahan, yang terabaikan justru dirinya sendiri. Inilah awal luka batin itu terbentuk. Orang Pahing jarang marah secara meledak-ledak. Ia lebih sering menahan, menumpuk rasa kecewa dalam diam. Setiap luka kecil mungkin terasa sepele, namun ketika dikumpulkan, luka-luka itu berubah menjadi beban batin yang berat dipikul sendirian. Pahing tetap terlihat kuat, tetap tersenyum, tetap hadir untuk orang lain. Namun di dalam,
hatinya mulai lelah. Primbon Jawa mengingatkan, ketulusan tanpa kesadaran bisa berubah menjadi jalan penderitaan. Bukan karena hatinya salah, melainkan karena kebaikan yang tidak dijaga, mudah disalahgunakan. Dan disinilah pentingnya orang Pahing mulai mengenali dirinya sendiri, menyadari bahwa berbuat baik tidak harus selalu mengorbankan batin, karena hati yang tulus juga berhak untuk dilindungi. Pengorbanan tanpa pamrih yang perlahan melukai. Bagi orang Pahing, pengorbanan sering terasa sebagai hal yang wajar, bukan sesuatu yang perlu dipikirkan panjang. Jika bisa membantu, ia membantu. Jika bisa mengalah, ia mengalah. Pahing jarang bertanya, "Aku dapat apa dari ini?" Yang lebih sering muncul justru, "Jangan sampai orang lain merasa terbebani." Inilah yang membuat orang Pahing sering mengambil peran paling berat tanpa disadari oleh siapapun. Dalam hubungan apapun, baik keluarga, persahabatan, maupun pasangan, Pahing cenderung menjadi penyangga. Ia yang menenangkan saat orang lain emosi. Ia yang memahami saat orang lain berubah. Ia yang memaklumi saat orang lain berbuat salah. Bukan karena ia tidak terluka, melainkan karena ia merasa dirinya harus kuat. Namun pengorbanan yang terus-menerus tanpa ruang untuk diri sendiri perlahan mengikis tenaga batin. Ada satu pola yang sering terjadi pada orang Pahing. Ia memberi sebelum diminta, mengerti sebelum dijelaskan, dan memaafkan sebelum diminta maaf. Awalnya ini terlihat sebagai kebaikan, tetapi lama-kelamaan ini berubah menjadi kebiasaan yang tidak disadari oleh orang di sekitarnya. Mereka lupa bahwa Pahing juga manusia, yang bisa capek, yang bisa kecewa, yang butuh dimengerti. Saat Pahing mulai merasa lelah, ia tidak langsung mengeluh. Ia memilih diam, karena takut jika ia berbicara, ia akan dianggap menuntut. Diam ini bukan tanpa rasa. Di dalamnya ada banyak perasaan yang tertahan, kecewaan yang tidak terucap, sedih yang tidak dibagi, harapan yang tidak pernah sampai. Pengorbanan tanpa pamrih yang tidak disertai kesadaran diri pelan-pelan berubah menjadi luka. Bukan luka yang berdarah, melainkan luka batin yang terus teringat setiap kali Pahing kembali mengalah, padahal hatinya sudah tidak kuat. Inilah yang membuat Pahing sering merasa hampa meski dikelilingi banyak orang. Primbon Jawa memberi pitutur, pengorbanan yang sejati harus berjalan seimbang dengan menjaga diri sendiri. Karena jika tidak, orang yang paling tulus justru menjadi yang paling sering terluka. Dan bila luka itu terus dipendam tanpa disadari, ia akan membentuk jarak antara Pahing dan orang-orang terdekatnya. Luka terdalam datang dari orang terdekat, orang Pahing. Bagi orang Pahing, luka yang paling membekas jarang datang dari orang asing. Justru dari mereka yang setiap hari ada di dekatnya, yang ia percaya, yang ia jaga perasaannya. Karena saat luka datang dari orang terdekat, rasa sakitnya bukan hanya tentang perbuatan, melainkan tentang kepercayaan yang runtuh perlahan. Dalam hubungan keluarga, orang Pahing sering menempatkan diri sebagai penenang. Ia mengalah demi menjaga suasana. Ia diam demi keutuhan. Ia menahan perasaan agar tidak memperpanjang masalah. Namun, ketika peran ini terus dijalani, orang di sekitarnya terbiasa menjadikan Pahing sebagai tempat menumpahkan emosi tanpa memikirkan dampaknya. Luka itu sering muncul
bukan dalam bentuk bentakan besar, melainkan kata-kata kecil yang diucapkan tanpa dipikirkan, nada yang meremehkan, sikap yang mengabaikan, janji yang berulang kali dilupakan. Bagi sebagian orang, itu mungkin sepele, namun bagi Pahing, setiap hal kecil itu masuk dan menetap di hati. Dalam hubungan pasangan, Pahing sering memberi lebih dulu perhatian, pengertian, kesetiaan. Sayangnya, tidak semua orang mampu membalas dengan kedalaman yang sama. Saat Pahing merasa tidak dihargai, ia jarang menuntut. Ia memilih memaklumi. Padahal, disitulah luka itu tumbuh. Yang paling menyakitkan bagi Pahing bukan perlakuan kasar, melainkan perasaan tidak dianggap penting oleh orang yang paling ia perjuangkan. Ia tidak marah, tidak membalas, hanya diam dan menyimpan semuanya sendiri. Primbon Jawa menyebut keadaan ini sebagai luka tanpa suara, luka yang tidak terlihat namun berat dirasakan. Jika dibiarkan terlalu lama, luka ini membuat Pahing perlahan menjauh secara batin. Masih ada secara fisik, namun jiwanya mulai menarik diri. Inilah sebabnya saat orang Pahing akhirnya berubah, banyak yang merasa terkejut. Padahal perubahan itu bukan datang tiba-tiba, melainkan hasil dari luka yang terlalu lama dipendam. Diam, memendam, dan kelelahan batin orang Pahing. Saat orang Pahing terluka, ia jarang meluapkannya keluar. Bukan karena tidak sakit, melainkan karena tidak ingin menambah masalah. Diam menjadi pilihannya, bukan sekali dua kali, melainkan berulang-ulang. Setiap kali hatinya tersentuh, ia memilih menenangkan diri sendiri, seolah berkata dalam batin, "Tidak apa-apa, nanti juga berlalu." Namun tidak semua luka bisa hilang hanya dengan didiamkan. Orang Pahing terbiasa menjadi tempat orang lain bersandar, mendengarkan, menguatkan, dan menenangkan. Sayangnya, jarang ada yang benar-benar bertanya, "Apa kamu juga baik-baik saja?" Karena terlalu sering berperan sebagai penguat, Pahing lupa bagaimana caranya meminta dikuatkan. Diam yang terlalu lama perlahan berubah menjadi beban batin. Bukan kemarahan, melainkan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Tubuh mungkin masih bergerak seperti biasa, namun hati terasa berat. Tersenyum terasa melelahkan, berinteraksi terasa menguras tenaga. Inilah tanda bahwa luka yang dipendam sudah mulai mempengaruhi keseimbangan batin. Dalam Primbon Jawa, keadaan ini disebut lelah tanpa sebab lahir. Bukan karena pekerjaan, bukan pula karena usia, melainkan karena batin yang terlalu lama menahan. Jika dibiarkan, orang Pahing bisa merasa tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Bukan sedih, bukan marah, tetapi kosong. Pada tahap ini, Pahing sering mulai menarik diri, bukan menjauh karena benci, melainkan karena butuh ruang bernapas. Ia menjadi lebih pendiam, lebih selektif, lebih berhati-hati membuka hati. Sayangnya, orang di sekitarnya sering salah paham, mengira Pahing berubah menjadi dingin. Padahal yang terjadi adalah ia sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Primbon Jawa mengingatkan, diam memang bisa menenangkan, namun memendam terlalu lama bisa melukai batin. Karena itu, orang Pahing perlu belajar memberi ruang pada perasaannya sendiri, mengakui bahwa ia juga bisa lelah, dan bahwa menjaga diri bukanlah tanda egois. Jalan penyadaran dan pemulihan batin orang Pahing.
Setelah melalui diam yang panjang, luka yang dipendam, dan kelelahan batin yang tidak terlihat, orang Pahing sebenarnya tidak sedang melemah. Justru di titik inilah kesadaran mulai tumbuh. Kesadaran bahwa ketulusan tidak harus selalu dibayar dengan penderitaan. Bahwa berbuat baik tidak berarti mengorbankan diri tanpa batas. Primbon Jawa mengajarkan, setiap watak membawa ujian, namun juga membawa jalan keluar. Bagi Pahing, jalan pemulihan batin dimulai dari eling marang ajining diri. Mengingat kembali bahwa dirinya juga berharga, bahwa perasaannya layak didengar, dan bahwa menjaga hati bukan berarti kehilangan welas asih. Pemulihan bagi Pahing bukan dengan menjadi keras, bukan pula dengan menutup diri sepenuhnya, melainkan dengan belajar memberi batas secara halus namun tegas. Berani mengatakan cukup, berani mengambil jarak saat hati mulai terasa berat, berani memilih tenang daripada terus memendam. Saat Pahing mulai menghormati dirinya sendiri, orang-orang di sekitarnya perlahan akan menyesuaikan, bukan karena takut, melainkan karena melihat ada wibawa yang tumbuh dari dalam. Ketulusan yang dijaga justru memancarkan ketenangan yang lebih kuat daripada pengorbanan tanpa batas. Pemulihan juga berarti memaafkan, bukan untuk melupakan, melainkan untuk melepaskan beban batin. Bukan semua orang harus dipertahankan dekat, dan bukan semua luka harus terus dibawa. Ada saatnya Pahing berjalan lebih pelan, lebih sadar, dan lebih selektif dalam membuka hati. Primbon Jawa menyebut tahap ini sebagai titisaning rasa. Saat hati kembali menemukan pusatnya, tidak terlalu memberi, tidak pula menutup diri, seimbang. Dan di titik inilah, orang Pahing tidak lagi sekadar kuat, melainkan utuh. Sedulur semua, ketulusan bukan berarti harus terus disakiti. Mengalah bukan berarti wajib diinjak, dan sabar bukan berarti membiarkan diri hancur perlahan. Primbon Jawa mengajarkan keseimbangan. Welas asih tanpa batas adalah awal dari luka batin. Mulailah memberi pagar pada hati. Belajar berkata cukup, belajar berkata tidak, tanpa harus kehilangan kebaikan diri. Karena Pahing yang menjaga hatinya bukan menjadi orang dingin, melainkan menjadi jiwa yang utuh dan disegani. Sedulur semua, saya, Mbah Cokro Anggoro, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan panjenengan hingga akhir pembahasan ini. Apa yang disampaikan bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menghakimi, melainkan sebagai pengingat halus agar kita semakin waspada terhadap gerak batin sendiri, khususnya bagi panjenengan yang berweton Pahing. Jika panjenengan merasa ada bagian yang terasa dekat dengan kehidupan panjenengan, itulah tanda bahwa alam sedang mengajak kita untuk lebih memahami diri dan menjaga hati agar tidak terus menyimpan luka dari orang-orang terdekat. Mbah mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Sebelum kita berpisah, Mbah ingin mendengar dari panjenengan semua. Dari pembahasan tentang watak Pahing tadi, bagian mana yang paling sering panjenengan alami dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan tuliskan di kolom komentar agar bisa menjadi bahan renungan bersama dan penguat satu sama lain. Semoga panjenengan semua, khususnya sedulur Pahing, senantiasa diberi keselamatan, ketenangan batin, dan kelapangan rezeki yang datang tepat pada waktunya.